Manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin stitch ya. Salam toleransi. Bapak Pendeta menjelaskan bahwa manusia tidak bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Jadi amal soleh itu tidak berlaku bagi Kristenan, ya, seperti yang dipercayai Bapak Pendeta bahwa di dalam Alkitab tidak ada rumusnya selamat dengan berbuat baik. Kalau di agama sebelah katanya amal soleh ya itu ditimbang, ya, apabila sama bagaimana, kalau berat baik maka selamat. Nah, tidak ada berlaku di ajaran Bapak Pendeta, ya. Bapak Pendeta mengumpamakan dengan pembalut wanita. Buruk sekali perbuatan baik itu di mata Pendeta Ezra, ya. Manakala tidak beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini yang bertentangan sekali dengan Al-Quran. Saya ingin menjelaskan dan menanggapi bahwa inti daripada ajaran Isa Putra Maryam itu adalah innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratal mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Di dalam hal ini, Isa Putra Maryam menyerukan menyembah Allah dan bukan untuk disembah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 46 misalnya, dijelaskan bahwa Allah SWT mengutus Isa Putra Maryam untuk meneruskan jejak para rasul sebelumnya yang membenarkan Taurat. Dia diberi Injil yang berisi petunjuk dan cahaya yang membenarkan ajaran Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah Injil yang berupa petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa maksudnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti rasul yang diutus setiap zamannya. Ya, pada zaman Isa Putra Maryam itu untuk Bani Israel. Beliau Isa Putra Maryam menyeru agar Bani Israel itu menyembah Allah. Wa qolal Bani Israel la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, katanya. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah maka diharamkan surga baginya. Ini jelas ya. Jadi dalil-dalilnya juga jelas. Barang siapa menyembah selain Allah, jadi nantilah perlaku baik itu ya. Berbuat baik, amal soleh yang dibandingkan dengan pembalut wanita itu kotor sekali. Ini jelas sekali ya. Siapapun orangnya apabila menyembah selain Allah. Nah, pertanyaan kita menyembah siapa? Menyembah Allah kah? Siapa Tuhan kita? Allah kah? Kalau selain itu maka diharamkan surga, katanya. Wa ma'wahun nar. Coba dicek surah Al-Maidah ayat 72. Di dalam surat Al-Maidah ayat 47-nya, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Hendaklah kalian sebagai pengikut Injil, kata Allah, mengikuti petunjuk dan memutuskan segala perkara sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalamnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa menyimpang dari ketentuan Allah yang ada di dalam Injil, yakni untuk mengesahkan Dia, untuk mengimani Isa Putra Maryam sebagai nabi pada saat itu, maka mereka adalah golongan orang fasik. Nah, kalaulah kita termasuk golongan fasik, maka Allah SWT berfirman juga, wa ammal lazina fasaku pama'wahunna. Sesungguhnya orang-orang fasik
itu tempatnya di neraka. Nah, bagaimana kita mau masuk surga kalau Allah SWT sudah berfirman seperti ini? Ini bukan kata-kata saya hanya menjelaskan jika mau menerima, ya. Nggak menerima, nggak masalah, ya. Kita tetap saudara, sahabatku, ya. Namun karena rasa peduli dan kasih sayang kita antar sesama, wajib bagi saya menyampaikan walaupun satu ayat. Ya. Nanti Allah SWT bertanya kepada setiap umat itu, ya, apa yang telah Anda perbuat untuk agama ini, bukan melihat apa hasilnya. Wa allaisa lil insani illa masya'a wa anna sa'yahu saufa yura. Bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Dan sekecil apapun perilaku, kita akan melihat dan akan mendapatkan balasannya di sisi Allah SWT. Jadi ketika kita sudah mengajak untuk kebenaran, untuk mengajak orang melakukan kebaikan, menuntun orang, menunjuki orang agar beriman kepada Allah SWT, mengikuti Nabi Muhammad SAW, terlepas orang itu mau atau tidak, itu Allah SWT maha tahu bahwa kita sudah berusaha. Baik. Nah, selanjutnya, amal soleh itu patokannya tergantung dengan iman. Kemana kita beriman? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan ke dalam surga. Ayatnya mana? Innallazi wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhilhum jannah. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Ini, ya. Sebaliknya, manakala mereka mengingkari, mengkufuri, sombong terhadap ayat-ayat Allah, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari, menyombongkan, tidak peduli, meremehkan ayat-ayat Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ya, bukan main, ya. Memang kita bebas mau milih Islam atau tidak, mau mengimani Allah atau tidak. Tapi ingat kata Allah, janji Allah itu pasti. Azab Allah itu sesungguhnya sangat pedih. Semua yang saya sampaikan ini walaupun dalam bahasa Indonesia itu sumbernya dari Al-Quran. Ya, saya hanya menyampaikan, ya, kebenaran wajib kita sampaikan. Untuk itu Allah SWT berfirman, ya, wa may yabtaghi ghairu islamid dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari atau memeluk agama selain Islam, dia tidak diterima dan di akhir menjadi orang yang rugi. Nah, bagaimana dikatakan tidak terima? Bagaimana dikatakan rugi? Nah, itu tadi dasarnya. Dasar inti permasalahan Tuhannya siapa? Ya. Ketika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya tidak diterima amal apapun yang kita lakukan, ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu, kata Allah, dan apa yang Anda sembah selama ini akan menjadi umpan jahanam dan kalian semua masuk ke dalamnya. Mohon maaf, ini bukan kata-kata saya. Saya hanya menyampaikan kalau mau kita berpikir secara cerdas dan kalau penasaran, bukalah Al-Quran. Bukalah Al-Quran, ya. Salam, selamat toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.